Oke, hai, cek sound suara Vivi aman, Akang Teteh? Aman tidak ya? Wah, aman tidak ini? Akang Teteh, Sama boleh dong? Aman. Yang lain aman? Aman kakak. Siap, siap Teh Zahra aman ya? Aman Oke, sebelum kakak. kita mulai, seperti biasa, Ya siap. Allah, ya Allah. Kita cek dulu dengan pantun. Boleh ya? Pergi ke taman. Cakepnya mana? Oke, kita ulangi lagi ya. Pergi ke taman, jalan berdua. Cakep, gitu napa? Ih, cakep, Pak nuhun. Melihat indah bunga teratai. Senang kakak. hati dapat berjumpa, bahas yang baru soal dunia AI. Salam daun pepaya. Semoga yang jawab salam banyak rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ah, ya kurang Allah. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Semoga terlimpahkan untuk kita semua. Yang kami Iya hormati, Kang kakak. Aulia Izzatullah, CEO Revolusi Talenta, sekaligus narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami hormati, Kang Muhammad Farhan, founder Nikita Teknologi, dan beliau juga sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Dan semoga sehat, bahagia selalu ya Kang Tete dimanapun peserta webinar yang tetap powerful ya meski malam hari ini kita di liburan yang panjang di pekan ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa bahwasannya malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa bersama. Semoga tetap semangat menyimak sampai dengan akhir. Sebelumnya izinkan saya Olivia yang akan memandu jalannya acara selama beberapa jam ke depan. Untuk keberkahan, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Akang Teteh kami ucapkan selamat datang di webinar Manusia versus AI antara lawan atau kawan. Malam hari ini tentunya spesial pakai telur dua. Tidak ya, spesial dengan dua narasumber kita yang kita hadirkan ya untuk Akang Teteh semuanya. Tentunya di materi kita yang pertama AI sebagai partner bukan kompetitor ya, menjangkau work life balance dengan lebih mudah. Tentunya di sini kita akan bahas bagaimana menggunakan AI untuk mendukung produktivitas, tips mengurangi beban kerja dari tugas yang rutin gitu ya. Jadi biar seimbang gitu ya, memanfaatkan AI untuk mengelola stres dan meningkatkan kesehatan. Dan juga bagaimana sih bisa mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Untuk pemateri yang kedua tentunya tak kalah menyenangkan sekali ya karena kita akan lebih dalam lagi bagaimana kita untuk memahami memanfaatkan potensi AI dan website. Nah, oke Kang Teteh, langsung saja kita beralih ke pemateri hebat kita yang pertama, Kang Aulia Izzatullah. Halo Kang, sudah ada di tengah-tengah kita? Halo Vi, Kang Aul? halo. Suara Aul masuk ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai nih Kang ya, kita kenalan dulu dengan sosok pemateri kita pada malam hari ini. Selain beliau menjadi CEO Revolusi Talenta, beliau juga sebagai Counselor of Happy Counselor, Brand Ambassador Counselor.id PT Nirmala Satya Development, dan beliau juga banyak mengambil certified diantaranya Silent Mindfulness Listening, Parenting, Profesi, dan masih banyak lagi tentunya. Selain itu, beliau seorang penulis antologi buku tak sekedar teman
curhat. Penasaran dengan sosoknya? Langsung saja kita sapa beliau, Kang Aul. Halo, selamat malam, Vi. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, Abang, Kakak. Selamat malam, Kang. Kang, sebelum kita mulai, boleh kali ya kita cek semangatnya Akang Teteh semuanya dengan menyalakan fitur kameranya buat nemenin kita pada malam hari ini. Boleh ya, Kang ya? Boleh Akang dong. Teteh yang tidak ada halang bintang, boleh dinyalakan dulu fitur kameranya. Siapa ya? Kita absen dulu Kang di sini yang udah menyalakan fitur kameranya. Nah, di sini ada Kang Fishal Ramadhani. Dari mana ini Kang? Saya dari Madiun, Kak. Wah, Madiun. Deket sekali berarti dengan Malang ya. Salam kenal Kang. Kalau berarti manggilnya Emas. Ya. Lanjut siapa lagi ya Kang ya? Kang Aku sebentar ya sambil kita absen dulu ya. Bener nggak ada orangnya gitu ya Kang ya? Sambil di absen dulu kira-kira siapa yang ada di Zoom kali ini bersama dengan kita. Cek dulu Kang. Hayuk, Akang Teteh yang lainnya yang tidak ada halang lintang boleh dong ditemenin Vivi dan Kang Aul. Oke. Ditunggu ya. Boleh Kang Aul? Kita gaspol malam hari ini. Oke, siap. Sebelumnya Aul mau izin sapa-sapa dulu nih, Vi. Tadi kan udah disapa nih, yang laki-lakinya tetap Vi. Boleh. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain untuk on cam, mudah-mudahan bisa on cam ya, supaya kita bisa tatap muka nih, walaupun lewat Zoom. Oke, berikutnya Aul mau tanya nih, eh Mbak Ajeng. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dari mana, Mbak? Dari Sumatera Utara. Wow, Sumatera Utaranya di mana, Mbak? Kalau sekarang lagi di Banda Aceh, Wow, keren, keren, keren. Aktivitas boleh tahu nggak ya, Mbak Ajeng? mahasiswi, Pak. Wah, Masya Allah. Siap, siap, keren, keren. Oke, I'll izin next ya. Terima kasih, Mbak Ajeng. Sama-sama, Pak. Berikutnya, aku penasaran nih. Wah, sama Pak Andrian mungkin. Boleh on mic, Pak. Kita ngobrol sebentar. Halo, selamat malam. Malam, Mas. Wow, malam. Ya, malam. Dari Jawa Timur ya, Pak? Iya, betul saya tugaskan di Jakarta tuh. Oh, wow. Yang Siap, Jawa siap, siap. Timur ya. Ya, aktivitas berarti sekarang apa aja nih, Pak? Kesibukannya? Ya, sementara ini menjadi analis kebijakan sih. Oh, oke, Di Jabatan siap. Penghubung Daerah. Nah, Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Andrian. ya, Oke, baik. ya sama-sama, Mas Sinar. Abang kakak, bapak ibu semua, sambil teman-teman nanti bisa on cam, aku izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Izin ya, Vi. Kita share screen dulu. Mangga Kang. Oke. Sudah nampakkah di depan teman-teman semua? Aku izin sebelumnya Sudah Kang. Kalau di Vivi sudah. panggil teman-teman mungkin ya, karena kita nggak beda jauh mungkin. Jadi aku izin panggilnya teman-teman semua biar sama. Oke, boleh ya? Oke, siap. Waktu Aul juga nggak terlalu banyak. Insya Allah Aul akan mendampingi teman-teman semua 30 menit ke depan. Jadi Aul sangat berharap sekali teman-teman bisa aktif dan responsif di chat, di kolom chat. Jadi boleh dong Aul cek dulu teman-teman sudah hadir di dalam Zoom ini atau belum. Dari 107 yang sudah hadir boleh dong ketik hadir sambil Aul absen nih. Boleh nih. Ketik hadir yang udah ready sebelum kita mulai. Satu ini. Wah, Kang Revi, wah, Masya Allah. Hadir, 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 hadir. Wah, hadir. Siap. Oke, baik sambil berjalan, Akang Teteh semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat di beberapa menit ke depan. Insya Allah nanti akan dilanjutkan sama Mas Farhan. Dan kali ini, Aul akan buka sesi pertama, yaitu AI as a partner, not competitor.
menjangkau work-life balance dengan mudah. Seperti yang tadi udah disampaikan sama Mbak Vivi, Aul ini latar belakangnya adalah seorang konselor, atau Aul membranding diri adalah Human Connection Coach. Jadi Aul fokus di digital dan mental health. Jadi dampak yang dihadirkan oleh digital terhadap mental health itu apa sih di era saat ini? Oke, teman-teman semua, Aul akan mulai di sesi pertama dengan satu buah pertanyaan. Satu pertanyaan yang mau Aul sampaikan buat teman-teman semua, nanti boleh langsung jawab di chat pernah atau enggak, atau bahkan sering. Boleh nanti chat ya. Nanti Aul cek juga di chat. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kalian ngerasa overwhelm atau kelebihan muatan sama kerjaan yang numpuk atau tugas yang numpuk? Pernah nggak sih? Atau bahasa mudanya burnout? Wow, Kak Regina pernah, Kak Putri pernah, Kang Fisal, wow pernah banget, wow pernah. Ada lagi yang pernah atau bahkan ada yang enggak nih, sangat sering, wow Masya Allah keren. Pastinya sih Kak, wah Pak Heri nih nggak pernah. Ada lagi? Oke teman-teman, chat yang pernah atau Pak bahkan nggak pernah ngerasain pun nggak apa-apa, di chat aja sambil awal cek, pernah. Oke baik, rata-rata pasti pernah ya. Dan kalaupun enggak, boleh jadi itu bisa jadi tidak sadar. Karena itu sudah bagian dari rutinitas, sehingga jadi biasa aja, bukan sebuah beban. Nah, teman-teman semua, kita tuh ternyata perlu break juga. Walaupun sebagai manusia, tetap dan namanya pasti kita ngerasain overwhelm. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kita bisa kelebihan muatan tadi? Setidaknya ada tiga yang bakal aku share. Yang pertama nih, sudah kelihatan dari gambarnya, mengekspresikan apa ini, teman-teman semua? Stres, burnout, dan lain-lain. Nah, tiga yang pernah ini tuh yang jadi penyebab utamanya yang pertama, kombinasi beban kerja yang berlebihan. Jadi boleh jadi teman-teman semua yang ngerasain overwhelm tuh punya beban kerja yang berlebihan. Kemudian ada tekanan waktu, pressure, deadline, dan lain-lainnya. Nah, dan yang paling sering adalah kurangnya batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Siapa nih yang ngerasa kayak gini nih? Masih kebingungan antara kerjaan sama kehidupan pribadi, atau kadang-kadang lagi liburan masih tetap kerja, healing pun tetap kerja gitu. Ada yang pernah ngerasain kayak gini, teman-teman? Kesulitan membagikan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ada yang pernah atau membagikan tugas kuliah dengan kehidupan pribadi. Ada yang pernah? Boleh chat di kolom chat yang pernah ngerasain atau yang lainnya ke beban kerja berlebihan. Wow, kayaknya. Oh, lebih ke kesulitan mengatur waktu sih. Oke, manajemen waktunya. Terus ada lagi? Boleh di chat ikan sepat, ikan lele. Sering banget, Le. Wow, cakep, Kang Andrian. Saya, Kang Muhammad Utama. Oke. Nah, apalagi di era sekarang, dengan adanya teknologi itu, jadi kita kadangkala memungkinkan kerjaan kita tuh terus ngalir gitu. Nggak ada berhentinya. Jadi kita sering larut dalam percepatan dunia yang serba cepat sekarang ini. Akhirnya seringkali kita ngehang tadi, burnout atau overwhelm. Nah, kalau udah ngehang, biasanya dampaknya kemana-mana. Bisa jadi ke orang sekitar kita, kemudian ke kesehatan kita. Akhirnya kita nggak nyampe di work-life balance. Nah, kali ini nanti sambil jalan kita akan kupas tuntas gimana caranya supaya kita dapat work-life balance dan dibantu dengan AI atau teknologi sekarang. Nah, karena dengan adanya teknologi itu harusnya kita tuh semakin mudah, bukan malah jadi berat atau merusak kesehatan fisik kita. Teknologi itu bukan ancaman, tapi seharusnya jadi sebuah solusi dan bukan memperberat, tapi mempercepat kita mencapai potensi terbaik. Nah, kalau dari pengaruh teknologi atau pengaruh digital yang membuat kita akhirnya jadi beban atau jadi berat, berarti boleh jadi ada yang salah dengan cara penggunaannya, atau
ya kita nggak ngerti cara manfaatin mereka. Akhirnya kita yang dimanfaatin sama teknologi tersebut. Oleh karena itu, kita akan bahas setidaknya, awal akan share 3 elemen utama yang perlu jadi landasan berpikir kita supaya kita meraih work-life balance. Nah, yang pertama, kita perlu memahami bahwa dunia itu berubah dan perubahan itu sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, kita harus beradaptasi dengan perubahan dunia, termasuk dengan hadirnya teknologi AI ini. Yang kedua, karena dunia itu senantiasa berubah, akhirnya ada ya, muncul peluang-peluang baru. Dan jangan jadikan peluang-peluang baru ini tuh sebuah ancaman gitu loh. Dunia berubah tuh bukan berarti semuanya berakhir, tapi justru dari situ ada peluang baru. Karena kita harus optimis. Ingat di kata peluang, di tengah-tengahnya ada kata uang. Nah, itu bisa menjadi motivasi kita mungkin untuk tetap optimis. Nah, kemudian yang ketiga ada work-life balance. Setidaknya ini 3 elemen utama yang perlu kita pahami dengan baik supaya kita bisa beradaptasi di era saat ini. Nah, ini gambar mungkin sudah kelihatan bedanya. Boleh dong chat yang sangat signifikan bedanya yang di kiri Kang Aul dan di sebelah kanan apa nih yang membedakan? Boleh share di kolom chat apa nih yang paling beda gitu? Entah warnanya atau mungkin apa nih? Boleh dong kita sharing di kolom chat. Ada yang mau nyampein mungkin perbedaannya? Gedungnya beda. Oke, ada lagi yang mau nyampein perbedaannya apa? Boleh share di kolom chat teman-teman semua. Oke, asapnya, teknologi, betul. Asapnya juga betul. Ada lagi? Latar tempat jalan, robot versus manusia. Oke. Baik teman-teman semua, jelas dari gambar ini itu sangat berbeda. Sebelumnya aku sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah aktif dan responsif di kolom chat. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaatnya dari webinar kali ini. Nah, industri 1.0 versus 4.0. Oke, betul banget. Ini sangat jelas terlihat dan nampak. Dari gambar ini aku mau nunjukin bahwa sebetulnya dunia itu berubah. Dan kita, boleh jadi kita mengalami dalam perubahan itu dan kita sadar akan perubahan. Contohnya adalah saat ini AI bukan lagi sekedar teknologi futuristik yang kita lihat di film-film. Tapi sekarang ini adalah alat yang udah ada di sekitar kita dan ini sudah bagian dari kehidupan kita. Mungkin 5, 10, atau bahkan 20 tahun ke belakang, kita nggak pernah expect bahwa kita bisa ngobrol dengan kendaraan. Tapi saat ini udah banyak kendaraan yang bisa kita ajak ngobrol, bahkan mengikuti perintah kita. Dalam beberapa tahun ke belakang pun kita nggak pernah expect bahwa ada AI yang bisa menjawab semua pertanyaan kita. Tapi ternyata saat ini banyak AI yang mempermudah kehidupan kita. Nah, tapi apakah kita siap untuk memanfaatkan mereka untuk kehidupan kita jauh lebih mudah? Nah, ternyata teman-teman semua, World Economic Forum 2023 bilang 80 juta pekerjaan diprediksi akan tergantikan oleh mesin di tahun 2025. Kita baru masuk nih di tahun 2025. Jadi, let's see dalam 1 tahun ini seberapa cepat perubahan yang akan terjadi. Karena prediksinya 85 juta pekerjaan akan hilang. Tapi ada peluang baru. 90 juta pekerjaan baru akan muncul yang berhubungan dengan teknologi digital termasuk AI. Nanti lebih dalamnya akan dikupas sama sahabat Aul Mas Farhan untuk teknologi teknologi digitalnya dan AI secara mendalam. Nah, dari tantangan ini, kita harus beradaptasi dan kita harus mulai memanfaatkan AI itu. Tapi kita juga nggak bisa berlarut dari percepatan dunia yang serba cepat ini. Karena kalau kita larut, ya kita juga bakal hancur atau kita juga bakal punah. Nah, kita harus beradaptasi dengan semua percepatan yang terjadi. Yang kedua, ada munculnya peluang baru. Di era digital ini,
AI bukan lagi sesuatu yang close source. Jadi bukan lagi sumber daya yang tertutup. Boleh jadi mungkin AI ini sebenarnya sudah ada dari puluhan tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu, tapi tidak semua orang bisa akses. Pembahasannya mungkin sudah ada penelitiannya dan lain-lain, tapi tidak semua atau sembarang orang bisa akses. Tapi di tahun ini AI sudah menjadi sesuatu yang open source. Siapapun dengan mudahnya bisa mengakses AI ini. Di sini semuanya sudah pernah pakai AI? Boleh dong yang pernah pakai AI, chat di kolom komentar, bilang pernah. Kalau yang belum pernah, boleh bilang belum pernah juga nih. Yang pernah, boleh chat bilang pernah. Pernah, 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 pernah. Oke, pernah dan sering banget. Oke, ada lagi? Sering banget pecandu AI. Kayaknya keseringan, Kak. Wow, pernah. Oke. Ada yang belum pernah. Wow, oke. Kadang-kadang pernah. Oke, pernah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Dan ternyata di peluang baru ini, Deloitte itu pernah nyampein juga bahwa 67% perusahaan global tuh cari kandidat dengan keterampilan digital, terutama AI dan data analytics. Nah, ini kan peluang baru dan besar juga 67%. Oleh karena itu, kita harus kejar dong dengan memanfaatkan AI ini. Kita juga nggak boleh ketinggalan buat pakai AI. Tadi yang belum pernah boleh coba, segera coba bahkan. Yang sudah pernah, kita harus lebih pandai lagi, lebih expert lagi untuk menggunakan AI ini. Nah, sebelum kita lanjut ke poin yang ketiga, Aul mau share sedikit tentang machine learning atau mudahnya tipe AI. Nah, machine learning ini tuh ada 4. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, yang ketiga ada reinforcement learning, dan yang keempat ada deep learning. Ini tuh tipe-tipe AI yang boleh jadi mungkin ini asing ya di telinga teman-teman atau bahkan kita seringkali hanya pengguna aja, user aja tanpa mencari tahu AI ini tuh bentuknya apa. Tapi mungkin juga boleh jadi di sini ada yang lebih expert dari awal tentang AI ini. Nah, supervised learning itu adalah analoginya kayak guru yang ngajarin murid gimana sih cara ngelakuin sesuatu dengan benar. Konsepnya AI ini belajar dari data yang diberi label, contoh benar atau salah. Nah, dan ini masih tergantung kita sebagai penciptanya menggunakan logika manusia untuk menciptakan AI. Yang kedua ada unsupervised learning. Analoginya kayak anak-anak yang belajar buat mahamin lingkungannya sendiri. Jadi AI ini kita kasih data, terus nanti AI atau mesinnya akan mencari dan memprosesnya secara sendiri atau mandiri. Nah, itu untuk yang unsupervised learning. Dan yang ketiga, ada reinforcement learning. Ini ibarat kayak bayi, belajar jalan, tapi nggak pernah diajarin sama orang tuanya. Jadi dia trial and error. Oke, kali ini saya duduk dulu. Setelah duduk, berdiri pelan-pelan. Ternyata kalau saya gerakin kanan dulu, masih kurang seimbang ya. Atau langsung cepet, jatuh. Nah, dia trial lagi, error lagi. Nah, ini tuh di reinforcement learning. Dan yang terakhir, ada deep learning. AI ini sistemnya mencoba meniru cara kerja otak manusia atau neural network. Jadi sistem jaringan di otak manusia. Nah, teman-teman semua, AI ini akan terjadi 2 fase. Fase pertama itu masih belum jadi ancaman buat kita dan kita masih ada di fase pertama ini, yaitu AI masih diciptakan oleh manusia dan AI masih berpikir berdasarkan landasan logika penciptanya. Tapi begitu AI masuk ke fase kedua, maka di situ ancaman mulai muncul. Kenapa? Karena di fase kedua ini AI bisa membuat AI lagi dan itu akan jauh lebih cerdas daripada manusia. Oleh karena itu, kita harus siap-siap sebelum masuk ke fase kedua
Dan kita harus bisa manfaatin mereka, bukan malah kita yang dimanfaatin. Nah, kemudian gimana sih untuk mencapai work-life balance dengan AI? Ada 5 caranya yang bakal aku share. Yang pertama, pahami dulu dasar AI itu apa. Karena ini aku sering banget ketemu orang belum paham dasar AI-nya. Akhirnya apa? Akhirnya malah dia dimanfaatin sama teknologi. Jadi nggak maksimal penggunaan teknologinya. Kenapa perlu memahami dasar AI? Karena perlu diingat AI itu adalah alat atau tools, bukan solusi ajaib. Tetap kita sebagai manusia perlu hadir untuk melanjutkan tugas-tugas yang mereka kerjain. Mereka hadir cuma mempermudah kerjaan kita, bukan menggantikan kerjaan kita. Oleh karena itu kita harus paham, AI ini adalah alat, dan alat tuh bisa kita pelajari, sehingga kita bisa menggunakan mereka. Kemudian, mulai coba untuk otomasi hal-hal yang sifatnya rutinitas atau repetisi buat mengurangi efektivitas waktu teman-teman semua. Contoh sederhananya kayak ChatGPT. Sebelum meeting kita bisa brainstorming ide dulu. Sebelum rapat kita bisa cari-cari ide dulu dengan singkat. Dan kemudian ada Google Calendar di mana kita bisa atur jadwal kita supaya nggak bentrok nih. Dan ini bisa coba kita pelajarin pelan-pelan. Dan kita coba alihkan pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang ke AI. Dan supaya apa? Supaya kita punya efisiensi waktu. Karena pekerjaan lebih cepat, logikanya itu kita akan lebih punya banyak waktu buat kehidupan pribadi. Jadi, kalau kerjanya lebih cepat beres, kita lebih banyak punya me time atau family time. Nah, yang keempat, coba eksplorasi AI buat ningkatin skill teman-teman semua. Jadi coba pakai AI buat personalisasi pembelajaran yang tepat dan cocok. Jangan cuma nanya basa-basi aja kayak AI, tapi coba buat ningkatin skill kita untuk bisa terus beradaptasi dan relevan dengan zaman. Yang kelima, curhat dengan AI. Nah, ini yang menarik. Ada yang pernah curhat dengan AI? Boleh dong chat lagi, ketik di kolom chat lagi. Yang pernah curhat dengan AI? Ngeluh kerjaan susah, ngeluh tugas kuliah berat, dan lain-lain. Ada yang pernah? Kalau nggak pernah nggak apa-apa, ketik juga. Wah, pernah di Meta WA, pernah di GPT. Belum pernah, nggak pernah, pernah. Pernah Kak? Nggak. Aku sama Gemini. Oke. Belum, pernah, pernah. Wow. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Sebenarnya nggak masalah banget untuk curhat sama AI. Tapi coba pakai AI itu bukan hanya teman curhat aja. Lebih baik gunakan AI sebagai salah satu tools terapi. Misalnya buat journaling atau rilis emosi negatif. Kenapa? Biar emosi negatifnya nggak sampai ke orang. Tapi tetap pastikan untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk emosi. Kalau terlalu sering chat sama AI, nanti malah bisa hilang emosinya. Karena AI kan mesin. Tapi kalau kita bicara sama manusia lainnya, di situ ada emosi yang terhubung karena komunikasi itu nggak sebatas omongan dari mulut aja. Pasti kita ngerasain feel yang beda kalau ketemu orang lain. Nah, jadi tetap pastikan boleh curhat sesekali dan jadikan AI sebagai tools terapi, tapi ingat, tetap pastikan untuk komunikasi dengan manusia lainnya. Berikutnya, AI adalah kemajuan teknologi yang jika digunakan dengan bijak, dia jadi kawan yang luar biasa buat ngebangun bangsa Indonesia, ngejar ketertinggalan teknologinya. Tapi kalau disalahgunakan, ia bisa jadi tantangan besar bagi kemanusiaan. Karena Indonesia tuh kalau teman-teman tahu, 3 sampai 5 tahun teknologinya tertinggal dari negara maju seperti Amerika atau negara berkembang, Cina, Singapura, Malaysia. Nah, 3 sampai 5 tahun tertinggal dari teknologinya. Oleh karena itu, kalau mau percepatan, maka kita harus memanfaatkan AI ini. Karena AI akan membantu kita untuk mempercepat gap tersebut. Nah,
Seperti yang teman-teman lihat, mudahnya AI itu seperti ini. Boleh chat apa satu kata yang terbayang dari teman-teman semua ketika ngelihat gambar ini. Boleh dong share di kolom chat. Peta, oke. Apalagi nih? Gambar apa nih yang terbayang dari teman-teman semua? Maps, oke. Ada lagi? Tujuan, ada lagi? Oke, mencari lokasi dengan mudah, petunjuk arah, titik. Oke, semua bisa ditemuin. Oke, kemudahan. Baik teman-teman semua. Ini sudah di penghujung sesi Aul nih. Dari gambar ini adalah mungkin kita bisa sepakati gambar Google Maps atau peta. Nah, kenapa Google Maps? Karena Google Maps tuh ibarat AI tadi. Google Maps mempermudah kita sampai ke tujuan, bahkan mempercepat kita sampai ke tujuan yang kita mau. Tapi Google Maps kan nggak menggantikan kita dalam memilih tujuannya. Nggak tiba-tiba misalnya kita mau pergi, Google Maps bilang ke Jakarta aja. Atau tiba-tiba Google Maps bilang ke Bandung aja. Atau Google Maps bilang ke daerah Medan aja. Kan bukan Google Maps yang menentukan. Tapi kembali lagi, tujuan itu adalah kita yang menentukan. Oleh karena itu, sama selayaknya AI pun, AI itu hanya membantu mempercepat proses kita. Tapi at the end-nya, tetap manusia yang memutuskan tujuannya. Jadi sampai kapanpun, manusia itu tidak akan tergantikan. Karena manusia ada emosi yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh AI untuk saat ini. Dan yang aku yakini someday pun tidak akan sampai untuk bisa menemukan emosinya. Karena manusia punya dorongan egonya sendiri. Dan itu adalah sisi manusiawinya yang justru kalau itu hilang, malah syarat jadi manusianya juga hilang. Dan terakhir, yang mau aku sampaikan di penghujung sesi kali ini adalah AI itu adalah perpanjangan dari ego manusia, alat yang dirancang untuk mengelola realitas, namun bukan untuk menggantikan esensi kemanusiaan itu sendiri. Sehingga pastikan esensi dari teman-teman semua tidak tergantikan oleh AI, dan pada akhirnya teman-teman yang memanfaatkan AI bukan teman-teman yang dimanfaatkan AI dan larut dalam percepatan teknologi. So, sekali lagi aku ingatkan, AI hanyalah sebuah alat, bukan solusi ajaib yang tiba-tiba bisa ngebantu teman-teman. Tapi itu hanyalah alat buat mempercepat proses teman-teman semua sampai ke tujuan. Dan ini mungkin terakhir yang bisa aku sampaikan untuk sesi tanya jawab nanti di penghujung acara setelah sesinya Mas Farhan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan responsif di kolom chat. Mohon maaf, Aul belum bisa sapa satu-satu karena waktu kita terbatas, tapi kontak Aul ada di grup dan juga Instagram juga ada. Teman-teman bisa coba cek aja di Instagram Revolusi Talenta, sama teman-teman bisa chat Aul terbuka untuk konsultasi apapun. Insya Allah free dan teman-teman bisa hubungi Aul 24 jam. Nah, terima kasih. Sekian dari Aul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aul kembalikan ke Vivi.